Yakni, barang siapa yang mau mengikuti jejak sebuah kaum, maka agar dia ikuti jejak orang-orang yang telah mati. Maknanya, maka agar dia mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih berbicara tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah society yang baru, ya, sebuah masyarakat yang baru, masyarakat yang berjalan di atas nilai-nilai yang ideal, yang akhirnya menjadi sumber patokan berperadaban bagi negeri-negeri yang ada setelah zaman tersebut. Dari situlah dikenal dengan nama masyarakat madani sebagai sebuah istilah untuk menggambarkan masyarakat yang ideal, ya, dengan nilai-nilai yang ideal, nilai-nilai moral yang dimana masyarakat itu berjalan di atasnya, ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan di antara ta'lim, di antara arahan-arahan dan bimbingan-bimbingannya kepada para kaum muslimin, dibimbing dan diarahkan dengan nilai-nilai yang mulia yang dikaitkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial yang mulia dengan ganjaran-ganjaran di akhirat kelak sebagai bentuk motivasi bagi para kaum muslimin untuk menerapkan nilai-nilai mulia tersebut di dalam kehidupannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, misalnya, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ya. Tidaklah masuk surga barang siapa yang tetangganya enggak aman dari mulutnya. Tuh, enggak aman dari bacotnya. Tuh, suka bacot di tetangga, tuh gitu. Seseorang yang akhirnya seringkali menyakiti tetangganya, membongkar aib tetangganya, ini diantara orang-orang yang terancam, ya, untuk tidak masuk surga. Tuh, ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong nilai-nilai moral agar jaga lidahmu, jangan kau sakiti tetanggamu, jangan kau bongkar aib tetanggamu. Tuh, ini kan nilai moral, nilai sosial kan yang ideal, tapi dikaitkan dengan dimotivasi dengan ganjaran-ganjaran ukhrawi, ganjaran-ganjaran akhirat atau ancaman-ancaman kerugian di akhirat. Demikian gaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Seorang muslim hakikatnya adalah mereka yang dimana para kaum muslimin selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Tuh, ini kan dorongan agar setiap muslim senantiasa kontrol apa yang diucapkannya dan apa yang dilakukannya. Jangan sampai menzalimi hak-hak muslim yang lain. Gitu. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tuh lihat. Nilai-nilai ini yang kemarin kita jelaskan bahwasanya Islam ini datang benar-benar memecah ego manusia. Memecah ego manusia di mana setiap orang pasti ingin keakuan tuh ada, keakuan. Gue yang menang, gue yang banyak, gue yang keren, gue, begitu, keakuan. Egosentris ada pada setiap diri manusia. Nah, dikontrol hal tersebut, diarahkan, okay, agar menjadi sesuatu yang sifatnya menguntungkan bagi dia, di akhirat maupun di dunia, ketika dia bisa mengontrol rasa cintanya tersebut, rasa keakuannya tersebut, rasa cinta kepada dirinya sendiri. Ketika dia dapat menempatkan saudara-saudara muslim yang lain di level prioritas yang sama dengan dirinya, barulah dia adalah seorang yang beriman dengan iman yang ideal. Begitu. Tidak dia mengedepankan dirinya dibanding mukmin yang lain, tapi dia menaruhnya di kadar yang sama atau di
skala prioritas yang sama antara dia dengan saudaranya gitu. Ya. Sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia mencintai bagi dirinya agar selamat dan tertutupi aibnya, sebesar itu kecintaannya agar aib saudaranya terselamatkan. Dari situ dia nggak bongkar aib saudaranya. Begitu. Kalau dia menginginkan bagi dirinya untuk ditolong, sebesar itu dia berharap pertolongan juga untuk saudaranya, sehingga termotivasi dia untuk menolong saudaranya. Demikian. Oke? Bahkan lebih jauh lagi kecintaannya ini dikedepankan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akun. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman, yakni beriman dengan iman yang ideal ya, belum beriman dengan sempurna, sehingga aku lebih dia cintai, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada min nafsi, daripada dirinya sendiri, wa waladi, daripada anaknya, wa walidi, daripada orang tuanya, wan nas ajmain, dan daripada seluruh manusia. Nah, ketika seseorang mengedepankan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di skala prioritas yang bahkan lebih dia prioritaskan daripada dirinya sendiri, ini dia berada di titik keimanan yang ideal, yang ideal. Ya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashud ba'duhu ba'dha. Rasul memberikan sebuah perumpamaan idealnya mukmin dengan mukmin yang lain di dalam dari sisi kepeduliannya. Oke, dari sisi kepeduliannya. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bagaikan satu bangunan yang saling menopang satu sama lain. Ya. La tabaghadu wa la tahasadu, janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling berdengki, hasad, ya. Wa la tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling, bermusuhan, ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, ya. Wala yahillu limuslim ayyahjur akha fawqa thalathah ayyam. Tidaklah halal bagi seorang muslim menghajar, menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari, ya. Nanti sabda seterusnya hadis ini sebenarnya yang lebih baik di antara mereka, kalau dua orang muslim bermusuhan, yang terbaik di antara mereka adalah yang yabda bisalam, yang memulai dengan salam duluan. Itu yang lebih baik di antara dua orang yang berseteru. Tentunya ini kemarin kita arahkan. Permasalahannya adalah apabila permasalahan yang sifatnya duniawi. Oke, jangan seseorang menghajar, jangan seseorang menghindari kewajiban. Muqtada hajar syar'i. Muqtada, yakni kewajiban yang sifatnya hajar tapi syar'i. Oke, diperintahkan kita untuk menjauhi misal para ahli syubhat, ahli bid'ah dan lain-lain. Tuh, oke, diperintahkan demikian. Jangan dibantah syariat ini dengan hujah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau negor duluan dia yang lebih baik. Jangan, awas. Ini lagi berbicara tentang permasalahan duniawi, awas. Enggak masuk ke dalam perkara-perkara usul agama yang emang mewajibkan seorang muslim untuk membangun wala dan bara di atas hal tersebut. Bukan masalah itu ya, paham ya? Oke, ini permasalahan duniawi. Jangan sampai masalah utang, masalah duit, masalah ledek-ledekan nggak terima, tuh gitu. Jangan sampai dia memusuhi saudaranya lebih dari tiga hari. Ya. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Nggak boleh dia mendoliminya, nggak boleh juga dia menyerahkannya ke musuhnya. Oke? Waman kan fi hajati akhi, dan barang siapa yang menolong keperluan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, niscaya Allah senantiasa menolong keperluannya. Waman farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabat yaumil qiyamah, dan barang siapa yang membantu seorang muslim mengatasi musibah di antara musibah-musibah duniawi, maka Allah akan bantu bagi dia mengatasi musibah di antara musibah-musibah hari kiamat kelak.
Waman satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah. Niscaya Allah akan juga menutupi aibnya di hari kiamat. Tuh, dimotivasi kita untuk menerapkan nilai-nilai sosial yang mulia, nilai-nilai moral demikian di dalam kehidupan, oke? Dimotivasi kita dengan ganjaran-ganjaran yang baik di hari akhir kelak nanti. Ya, demikian gaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memotivasi umatnya untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan. Ya, sehingga jadilah sahabat ini generasi awal itu didikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik yang nggak pernah dikenal muka bumi adanya generasi sehebat generasi tersebut. Oke? Nabi sama sahabat radhiyallahu anhum. Coba bayangin deh, bayangin begini, coba bayangin, compare, bandingkan. Oke? 23 tahun. Usia dakwah Nabi berapa? 13 tahun Mekah, 10 tahun di Madinah. Iya enggak? Total berapa tahun? Iya enggak? Seperempat abad, kurang dari seperempat abad. Iya enggak? 23 tahun. Nabi berhasil merubah sebuah generasi from zero to hero. Oke? Bukan zero lagi, minus lagi. Iya enggak? Sebuah kaum yang ditindas, pemimpinnya dicekek, dilemparin kotoran hewan, pengikutnya nggak bisa belain apa-apa. Tuh, tadinya menjadi sebuah kaum yang begitu kondisinya. Menjadi sebuah kaum yang menggetarkan kutub-kutub kekuatan bumi Persia dan Romawi hanya dalam waktu 23 tahun. 23 tahun umur individu mah itu umur yang panjang. Tapi umur sebuah umat dari zero, dari minus lagi, menjadi sebuah umat yang menggetarkan bumi 23 tahun. Wallah, ini kesuksesan yang nggak pernah dikenal di muka bumi yang lain. Nabi bersama generasi itu salafus saleh. Ya, bayangkan hal itu. 23 tahun loh. Bergetar Romawi sama Persia. Ya. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Tuh. Didorong kita untuk nilai-nilai yang sifatnya kepedulian sosial. Rahmatilah mereka yang ada di bumi, niscaya zat yang berada di langit akan merahmatimu. Yani Allah Subhanahu wa taala. Dimotivasi kita apabila kita menghendaki rahmat Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah agar kita juga merahmati makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Laisal mu'min billadzi yashba' wa jaruhu ja'i ila janibih. Tuh. Seorang mukmin yang baik bukanlah dia yang kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Ya? Itu kan didorong kepedulian sosial, berarti sangat didorong kan? Ya, di dalam nilai-nilai moral yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela-cela seorang mukmin itu adalah sebuah kefasikan. Tindakan kefasikan, yakni maksiat besar. Wa qitalu, dan memerangi mukmin adalah sebuah kasus kekufuran. Ya, kekufuran. Wa kan yaj'al imatatal adza 'anil tariq sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadikan menyingkirkan hal-hal yang membahayakan manusia dari jalan ini di antara bentuk sedekah. Wa ba'daha wa ya'udduha syu'bah min syu'abil iman. Bahkan menghitungnya, Nabi menggolongkannya termasuk di antara cabang-cabang keimanan. Ini di hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'un syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. A'laha, yang paling optimal, paling tinggi adalah tauhid, qaulul la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling ringan di antara bentuk keimanan seseorang adalah kepedulian sosial. Tidak, menyingkirkan duri dari jalan. Enggak mesti duri nih. Sering diterjemahkan duri. Kalau beling terus ente biarin. Lah, kalau paku bekarat muncul di tengah jalan ente biarin. Hadisnya perintahnya duri, bukan paku. Muslim lain kena tetanus itu jauh. Ya? Atau mungkin kena hewan, atau mungkin kena yang bukan muslim lagi. Tapi kepedulian kita kepada manusia ini sebagai bentuk rahmat kita kepada para makhluk
Allah, jangankan kepada muslim, ama anjing aja rahmat ini menjadi sebab ampunan besar buat seorang pelacur. Ingat, lihat, rahmatin anjing, bukan manusia yang tauhidkan Allah. Cuman merahmati anjing yang toh najis, ini menjadi sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi merahmati, peduli kepada orang-orang yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebesar apa ampunan yang akan didapatkan? Tuh. Iya kan? Idza kanatur rahmatu bil kilabi taghfirul khataya bil baghaya, famadza tasna'ur rahmatu liman wahada rabbal baraya. Apabila rahmat yang ditunjukkan kepada seekor anjing aja dapat menghapuskan dosa-dosa sebesar dosa seorang pelacur, maka bagaimana apabila rahmat tersebut ditunjukkan kepada seseorang yang masih mengesahkan Rabbnya para manusia. Allahu Akbar. Rabbnya para makhluk. Ya, sebesar apa dosa yang dapat terampuni dari situ. Ya, menyingkirkan duri dari jalan. Jadi bentuk keimanan ini bukan hanya menyingkirkan duri. Tidak. Nabi SAW tidak memaksudkan zat amalan itu doang. Tidak. Tapi segala hal yang sifatnya bentuk perhatian kita dan kepedulian kita kepada keselamatan sesama. Tuh, di antaranya menyingkirkan duri dari jalan. Apapun itu nantinya. Nah, terapkan hal tersebut sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara cabang keimanan. Wa kan yahdhuhum 'alal infaq, dan Nabi terus mendorong mereka untuk berinfak. Yadhkur min fadailih ma yaqa' mauqi'ahu minal qulub. Nabi banyak menyebutkan keutamaan-keutamaan untuk spending di jalan Allah. Itu infak. Infak ini spending di jalan Allah. Oke? Yang banyak menyentuh hati. Fakan yaqul as-sadaqah tudfi al-khataya kama yudfi'ul ma'u an-nar. Nabi SAW biasa seringkali mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya sedekah itu begitu efektif menghapus dosa-dosa sebagaimana efektifnya air memadamkan api. Memadamkan api, ya. Wa yaqul ayyuma muslim kasa musliman thawban ala ura kasahu Allahu min khudaril jannah. Ya? Nah, ini diantara hadis-hadis yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi para kaum muslimin untuk menerapkan nilai-nilai moral dan kepedulian sosial, ya. Muslim manapun berbagi sandang kepada muslim yang lain, okay? Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyandangkannya, yakni memberikan sandang padanya kelak nanti dari pakaian-pakaian syurgawi. Pakaian-pakaian syurgawi. Wa ayyuma muslim at'ama musliman ala ju', dan muslim manapun yang memberikan makan kepada muslim yang lain, mengatasi kelaparannya, at'amahu Allahu min thimaril jannah, niscaya Allah akan memberinya makan dari buah-buah syurgawi. Ya salam. Ya, wa ayyuma muslim saqa musliman, dan muslim manapun yang memberikan minum kepada muslim yang lain ala dhama, mengatasi kehausannya, saqahu Allahu minar rahiqil makhtum, niscaya Allah akan memberinya minum dari ar-rahiq al-makhtum, dari mata air, di antara mata air yang ada di surga, sungai di antara sungai-sungai yang ada di surga. Judul buku ini Ar-Rahiq Al-Makhtum, judul buku ini, ya. Ittaqun nar walau bi syaqqi tamrah fa in lam tajid fa bi kalimah thayyibah. Tuh, bahkan Nabi terus memotivasi untuk bersedekah dan menjelaskan bahwasanya betapa sedekah menyelamatkanmu. Bahkan begitu efektif menyelamatkanmu dari neraka. Sekecil apapun sedekah itu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, waspadalah dari api neraka, yakni jauhkanlah diri kalian dari api neraka kalaupun cuman dengan sepotong kurma, secuil kurma. Ente nggak bisa ngasih satu kurma buat sedekah, secuil kurma deh, minimal sharing. Tuh. Ya? Kalau masih nggak bisa juga, ya sepotong kurma, ente nggak bisa sedekah dengan sepotong kurma, fabi kalimat thayyibah, at least sedekah dengan kalimat baik. Ya? Kalimat baik.
Itu menggambarkan betapa sedekah demikian, apapun bentuknya dan sebesar apapun kuantitasnya, itu efektif menjauhkan seorang hamba dari neraka. Ya. Wa bijanib hadza kan yahutsu hasan syadidan 'ala al-isti'faf 'anil mas'alah. Tuh lihat, Nabi SAW ajarannya ini seimbang. Satu sisi dimotivasi para kaum muslimin untuk memberi, berbagi, oke? Tapi satu sisi Nabi SAW seimbangnya Nabi ini nggak membiarkan begitu saja sehingga nanti ada beberapa kelompok di antara kaum muslimin yang memanfaatkan hal ini. Tuh, nggak semua hal yang dijual dengan nama Islam ternyata benar Islam ya, gitu. Nggak semua hal yang dijual dengan nama sunnah ternyata beneran sunnah. Jangan bodoh, terutama orang-orang yang udah paham manhaj. Ya, hati-hati. Siapa yang kau sumbang? Beneran nggak? Fix nggak dia di atas sunnah? Atau justru bikin burem sunnah? Karena banyak yang ngaku dai sunnah ternyata bikin burem sunnah sehingga awam tidaklah mengenal sunnah kecuali yang kayak gitu loh. Burem sunnah, berubah wajah dakwah sunnah ini karena para pelaku dakwahnya yang jauh dari kemurnian manhaj yang seharusnya. Apalagi di masa pemilu. Lu lihat Pak Dino. Ya, berubah wajah dakwah. Nah, Nabi SAW satu sisi yahud, mendorong untuk berbagi. Tapi satu sisi juga nggak menjadikan ini sebagai sebuah industri bagi sebagian kaum untuk meraup keuntungan duniawi. Enggak juga begitu. Oke? Nabi SAW yahud, Nabi mendorong juga agar para kaum muslimin menjaga iffah, tuh izzah, menjaga pride. Jangan ngandelin makhluk, jangan minta sama makhluk, begitu. Sebisa mungkin cukupkan diri dengan apa yang Allah berikan padamu daripada meminta kepada makhluk. Tuh, didorong sebelah situ juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini iffah, oke? Izzah, pride diri, iffah, menahan diri dari sesuatu yang akhirnya memiliki nilai kebergantungan kepada makhluk. Ya. Dan Nabi pun hasan syadidan 'alal istifaf 'anil masalah, didorong kaum muslimin agar menjauhkan diri dari minta-minta. Ya. Wa yadhkur fadailas sabr wal qanaah. Nabi menyebutkan keutamaan-keutamaan bersabar dan keutamaan-keutamaan qanaah. Qanaah tahu? Qanaah ini merasa mencukupi diri banget dengan apa yang ada. Tuh, dia orangnya qanaah. Tuh. Ya ini enggak ambisius untuk mendapatkan yang lebih banyak, enggak begitu. Ini mencukupi dengan apa yang ada. Ya. Jadi demikian Nabi SAW mendorong, satu sisi mendorong untuk berbagi, sumbangkan dari rezeki dan nikmat yang ada pada kalian. Oke? Satu sisi Nabi SAW menyeru juga, ayo bantu, ini mau perang ini buat umat, demi umat, bantu. Tuh, satu sisi begitu juga Nabi SAW. Ayo bantu, ini dia meninggal, belum bisa bayar utangnya. Siapa yang mau nanggung utangnya? Tuh, Nabi juga begitu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan buat kekayaan dirinya sendiri, bukan. Oke? Tapi buat sesuatu yang sifatnya maslahat buat orang lain atau buat umat secara keseluruhan. Tapi di sisi lain juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong kaum muslim agar bersabar, sabar. Bahkan ketika Ali radhiyallahu anhu sama Fatimah kecapean ngurusin rumah, dan lagi minta seorang budak sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sama anaknya putrinya, sama mantunya, sama sepupunya lagi. Minta budak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dibagi gitu. Padahal Nabi lagi banyak budak wanita nih, lagi baru didatangkan sabaya. Sabaya nih wanita-wanita rampasan perang yang akhirnya jadi budak. Tuh, Fatimah minta, nggak dibagi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah mau minta, malu mau minta. Akhirnya Ali yang ngomong, ya dibagi. Tapi malamnya disamperin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sedang tidur. Fatimah dan Ali sedang tidur. Nabi masuk, mereka mau bangun, kata Nabi, jangan, tetap pada tempat kalian. Begitu. Nabi pun duduk di antara Fatimah dan Ali yang tiduran dan Nabi menyebut, maukah kau? Aku ajarkan sesuatu yang jauh lebih baik bagi kalian daripada seorang khadamah, daripada seorang pembantu. Agar kau baca sebelum tidur, tuh, gitu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi semuanya 100. Tuh. Ya.
Ada sanad-sanad lain yang melengkapi ini sebagai zikir di antara zikir-zikir sebelum tidur. Itu jauh lebih baik bagi kalian daripada keberadaan seorang pembantu. Yani Allah akan memudahkan bagimu pekerjaan-pekerjaan rumahmu. Itu. Padahal anaknya yang minta. Nabi SAW jadi sekali lagi, dia mendorong dan memotivasi kaum muslimin untuk berbagi dari kenikmatan duniawi. Dia juga menyeru kaum muslimin, ayo bantu si fulan, bantu si fulan, bantu si fulan. Atau ini mau perang, ayo nyumbang. Ini masjid mau dilebarin, ayo siapa yang mau bagi tanahnya. Begitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya demikian memang di antara masyarakat. Tapi sisi lain juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendorong kaum muslimin untuk menjaga iffah dan agar bersabar dan agar berqanaah dan lain-lain. Fakana ya'uddul mas'alah qaduhan aw khadushan aw khumushan fi wajhi sa'il. Nabi Shallallahu alaihi wasallam seringkali menghitung bahwasanya menggolongkan bahwasanya meminta-minta kepada makhluk adalah di antara coreng di wajah orang yang meminta, wajah orang yang meminta. Itu jadi coreng di wajah orang yang meminta. Ya. Awas, meminta pertolongan jadi boleh dari situ nih. Meminta pertolongan boleh, tapi minta-minta itu jangan, haram. Memberi orang yang minta-minta jadi ngezolimin dia. Begitu. Demikian seorang yang faham agama dengan baik. Tidaklah dia beragama, beribadah, berkorban hanya dengan nilai-nilai perasaan. Aduh kasihan tuh pengemis, kasih deh. Tak dulu. Bisa jadi fulusnya banyakan dia tuh daripada ente. Itu industri itu, apalagi kalau Ramadan. Iya gak? Datang dia dari kampungnya bawa geng. Biar kata gembel juga, iya gak? Fulusnya segerobak kali. Jangan. Kasih kepada orang yang kau tahu dan dia mendirikan sholat, dia bertauhid sebisa mungkin. Ini lebih baik daripada orang yang ente nggak tahu siapa dia, sholat apa enggak. Dia nyembah sendal apa nyembah Rob? Kita nggak tahu. Iya gak? Itu beneran nih dia butuh? Beneran nggak dia butuh? Kita nggak tahu. Kasih kepada yang fix kita tahu, deh. Jangan buang-buang duit recehan ke begini. Mendingan kasih ke yang belok aja tuh, yang belok suka minta recehan tuh. Iya nggak? Ini kota besar bro, belok bayar loh. Belok bayar Jal. Kota besar nih. Allahumma illa idza kan mutarran, kecuali memang dalam kondisi yang terdesak dia mesti minta pertolongan kepada saudaranya. Ya, ini sebuah kewajaran. Demikian juga Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar pernah keluar dalam keadaan lapar banget. Akhirnya mampir ke rumah salah seorang di antara sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan mencari makan dari mereka. Memang dalam keadaan memang terdesak. Kama kan yubayyin lahum ma fil ibadat minal fadail wal ajr wa thawab indallah. Sebagaimana Nabi juga menjelaskan kepada para kaum muslimin. Dari bentuk ritual-ritual yang mereka lakukan, banyaknya ganjaran-ganjaran, keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi senantiasa mengikat mereka dengan wahyu yang turun ke atasnya dari langit. Dengan ikatan yang kuat. Fakana yukri'uhu alaihim aw yaqra'una. Nabi SAW biasa membacakan Al-Quran ke atas para sahabat, atau mungkin para sahabat membacakan Al-Quran biar Nabi mendengarnya. Ya, litakuna hadhihi dirasah. Sehingga proses belajar mengajar demikian, sehingga pelajaran demikian ya, ini kegiatan transformasi keilmuan demikian, isy'aran bima alaihim min huquqid da'wah taba'at ar-risalah, sebagai bentuk agar mereka pun, para sahabat menyadari bahwa mereka pun memiliki beban-beban dakwah kelak di pundak mereka. Hak-hak dakwah juga perlu mereka penuhi. Fadlan an darurat al-faham wa tadabbur. Ya, apalagi memahami dan mentadaburi ayat-ayat tersebut yang lebih wajib daripada menyampaikannya. Ya. Hakadha hadzaba tafkirahum. Demikianlah Nabi SAW merapihkan mindset mereka. Tafkir, yakni mindset. Ya, mengarahkan mindset mereka. Wa rafa' ma'nawiyatihim wa aiqadha mawahibahum. Demikianlah Nabi SAW membangkitkan mawahib. Mawahib yakni potensial. Potensi-potensi yang ada pada mereka. Ya. Wa zawwadahum bi'alal qiyam. Nabi senantiasa membekali mereka dengan nilai-nilai yang paling mulia. Ya. Hatta wasalu ila a'la qimmah minal kamal, sehingga mereka sampai kepada sebuah derajat
yang mulia dari nilai kemuliaan atau kesempurnaan urifat fi tarikhil bashar ba'dal anbiya, yang dikenal di dalam sejarah perjalanan manusia setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yani dengan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah para sahabat di posisi level kesempurnaan yang begitu tinggi, di mana level mereka setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi manusia paling mulia nih, yang dikenal sejarah kemanusiaan, berjalannya sejarah manusia nih, manusia paling mulia adalah para nabi dan Rasul. Setelah para nabi dan Rasul siapa? Sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Yaqulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kan mustannan falyastan biman qad mat." Barang siapa yang mau mengambil sunnah agar dia mengikuti sunnah orang-orang yang telah mati. Yakni, barang siapa yang mau mengikuti jejak sebuah kaum, maka agar dia ikuti jejak orang-orang yang telah mati. Maknanya, maka agar dia mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu. Kalau kalian mau ngambil contoh, ambil contoh dari orang-orang yang udah meninggal. Fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitan. Karena orang-orang yang masih hidup masih belum aman dari fitnah. Tuh, dia masih hidup nih. Kau tahu, dia memiliki kebaikan dan kemuliaan dan kau mengikutinya, tapi dia masih hidup. Berarti masih mungkin suatu saat nanti dia menyimpang tuh. Paham nggak? Karena masih hidup. Kita sama-sama tahu berapa banyak orang hidup yang akhirnya mesti kita tinggalkan, yang dulunya kita percaya kepada agama mereka dan manhaj mereka. Akhirnya kita mesti tinggalkan. Kenapa? Hidup sih dia. Coba mati kemarinan. Mati di atas manhaj yang lurus, hidup cuma nambah suka dengan pengaruh, bergaul dengan orang-orang politik dan lain-lain, jenderal dan lain-lain, akhirnya suka pengaruh. Akhirnya dibantinglah pagar-pagar manhaj yang dulu dia tanamkan kepada para kadernya. Dia terabas semua pagar-pagar itu. Tuh, dengan hujah maslahat. Tuh lihat. Dengan hujah maslahat semuanya diterobos. Maslahah wathanun yu'bad indal hizbiyyin. Awas. Maslahat itu adalah berhala yang disembah kaum hizbiyah. Nah, anything mereka bolehkan dengan tujuan maslahat. Maslahah wathanun yu'bad indal hizbiyyin. Maslahat itu adalah berhala yang disembah oleh para kaum hizbiyyin. Yani dengan hujah maslahat mereka terabas hal-hal yang sifatnya menjadi usul dan dogma dan konsep-konsep pagar manhaj yang nggak boleh diterabas harusnya. Hujahnya maslahat. Tuh. Iya. Masih hidup sih. Coba udah liwat. Ya, karena kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitan. No. Ya. Dikarenakan orang-orang yang masih hidup tidaklah aman darinya fitnah. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Mereka adalah para sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani orang-orang yang telah mati, yakni para sahabat Muhammad. Barang siapa yang mau ngambil sunnah, ikutilah sunnah para sahabat Muhammad yang telah mati. Artinya begitu. Ya. Kanu afdala hadhil ummah. Mereka adalah sebaik-baiknya umat ini. Wa abarraha quluban. Dan yang paling tulus hatinya. Wa a'maqaha ilman. Dan yang paling dalam keilmuannya. Wa aqallaha takallufan. Dan paling santai di dalam beragama. Wallahu alam, Anda melihat ini terjemahannya begitu. Mereka di dalam beragama benar-benar orang-orang yang tahu batasan. Dede, takalluf, nggak nyampe takalluf, nggak nyampe membebani diri berlebihan. Paling santai sahabat. Aqallaha takallufan. Nggih? Ikhtarahumullahu li suhbat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memilih mereka untuk menemani perjuangan nabinya, wali iqamat dini, untuk mendirikan agamanya. Fa'arifu lahum fadlahum. Maka kenalilah keutamaan-keutamaan para sahabat. Wattabi'uhum ala atharihim. Dan ikutilah jejak-jejak mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim. Dan berpegang teguhlah semampu mungkin kepada
sirah-sirah mereka dan akhlak-akhlak perangai mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena sesungguhnya mereka lah kaum yang fix berada di atas petunjuk yang lurus. Tuh, kalian mau mengikuti ikuti orang-orang yang udah jelas-jelas berada di atas petunjuk yang lurus yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita jelaskan di beberapa poin kemarinan nih. Oke? Bagaimana ahlus sunnah dalam bertaklid. Oke? Kemudian bagaimana positioning para tabi'in, ulama dan masyayikh. Lihat itu ada video pendeknya kayaknya, ya. Ada di video pendeknya, lihat ya. Ahlus sunnah dalam bertaklid sama positioning para ulama dan masyayikh. Ya. Tsumma inna hadzal rasul al-qaid al-azam, dan kemudian di waktu yang sama Rasul juga sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin terbesar juga adalah seseorang yang memang Allah berikan kepadanya sifat-sifat maknawi baik yang zahir ataupun yang batin. Ya, Allah berikan kepadanya kesempurnaan dan potensi-potensi yang besar. Dan Allah berikan kepadanya banyak keutamaan dan perangai-perangai yang sangat mulia. Yang dengan itu akhirnya hati-hati para manusia yang berada di sekitarnya condong kepadanya. Ya. Fama yatakallam bi kalimah illa wa yubadir sama. Tidaklah Rasul mengucapkan sebuah kalimat kecuali pasti para sahabatnya langsung bersegera untuk merealisasikan apa yang Rasul ucapkan tersebut. Dan tidaklah muncul sebuah arahan atau nilai yang diajarkan Nabi kecuali pasti para sahabat radhiyallahu anhum yang berada di sekitarnya langsung berlomba-lomba untuk merealisasikan dan mengamalkan nilai tersebut. Dengan demikianlah Nabi SAW mampu untuk membangun sebuah Madinah, sebuah kota, sebuah mujtama' jadid, sebuah society atau masyarakat yang baru, arwa wa asyraf mujtama'. Sebuah masyarakat yang paling mulia, sebuah masyarakat yang paling ideal, arafahut tarikh, yang dikenal oleh sejarah manusia. Ya. Demikian kira-kira yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Pertemuan selanjutnya baru kita berbicara tentang bagaimana perjanjian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para kaum Yahudi, muahadah ma'al Yahud. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.